Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Kumpulan Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial Excel yang berkaitan dengan formula atau rumus Excel yang biasa digunakan staf admin kantor untuk mengolah dan mengelola data-data. Oke, kita masuk ke rumus Excel yang pertama, yaitu sum. Sum ini berfungsi sebagai penjumlahan nih. Nah, kita ingin mengetahui jumlah nilai adik, baik itu dari mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Maka kita akan menggunakan rumus sum ini. Rumusnya berarti sum dengan sum, kurung buka, kita blok dan drag nilai matematika, IPA, dan IPS adik, lalu kita kurung tutup. Nah, jumlah dari 3 nilai mata pelajaran yang diraih adik adalah 238. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai Bella, Caca, Rudy, dan Andre, kita sudah tidak perlu lagi melakukan pengetikan ulang formula ini ya. Kita hanya butuh dekatkan kursor ke sel bagian kanan bawah, lalu kita drag seperti itu. Ini adalah jumlah nilai kelima siswa ini. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya, max. Nah, max ini untuk mencari nilai terbesar dari sebuah kumpulan data. Nah, misalkan kita ingin mengetahui nilai terbesar matematika di kelas 5 SD, mungkin ini kita sebut kelas 5 SD gitu ya. Nah, kita bisa cari dengan sama dengan max, membuka, kita blok field mata pelajaran matematika, lalu kita enter. Untuk IPA dan IPS kita hanya butuh drag seperti ini lagi. Nah, ini adalah nilai terbesar matematika di kelas 5 SD. Itu 95 diraih Caca, lalu 80 di IPA diraih Caca dan Andre, sedangkan untuk IPS 88 diraih Caca juga. Seperti itu untuk penggunaan max. Selanjutnya min. Min ini kebalikan dari max untuk mencari nilai atau data terkecil dari sebuah kumpulan data. Rumusnya sama dengan min, kita blok field matematika, enter, kita drag. Nah, 68 nilai matematika terkecil diraih Rudy, untuk IPA 77 diraih Bella, sedangkan 65 IPS diraih Rudy juga. Seperti itu untuk penggunaan min data. Selanjutnya kita beralih lagi ke average atau rata-rata. Ini untuk mencari rata-rata dari beberapa data yang ada. Misalkan kita ingin mencari nilai rata-rata ADI dari 3 mata pelajaran, yaitu MTK, IPA, dan IPS. Maka rumusnya sama dengan average, kurung buka, kita blok MTK, IPA, IPS, tutup, enter. Rata-ratanya 79,3. Kita tinggal drag ke bawah untuk mencari rata-rata siswa yang lain. Seperti ini sudah dapat. Nah, jika ingin lebih akurat desimalnya, kita bisa tambahkan dengan klik increase desimal sebelah sini. Nah, ini 79,3333. Untuk menjadikan satu desimal saja ya berarti klik yang decrease desimal. Seperti itu kurang lebih penggunaan average atau pencarian terhadap rata-rata data. Selanjutnya kita ke modus. Modus dalam statistika itu artinya data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Kita bisa cari data modus dengan rumus mode. Nah, kita ingin mencari modus nilai matematika di kelas 5 SD ini. Berarti rumusnya sama dengan mode, kurung buka, kita blok field matematika, kurung tutup. 80, data terbanyaknya 80, betul. Ada 3 data yang bernilai 80. Selanjutnya kita blok ke samping. Di IPA ada 78, ada 2 data yang 78, sedangkan
Di IPS ada 80 ada 2 data. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita ke konta. Konta ini menghitung berapa banyak data yang ada. Misalkan matematika, kita pakai konta. Kita blok. Sini ada 5 data, betul ya? Data Adi, Bella, Caca, Rudi, Andre lengkap semuanya. Sedangkan untuk IPA hanya ada 3 data karena nilai Bella dan Rudi kosong. Sedangkan untuk IPS ada 4 data karena nilai Rudi saja yang kosong, yang lainnya ada. Seperti itu untuk penggunaan konta. Selanjutnya conif. Conif itu hampir sama seperti konta ya, untuk mengetahui berapa banyak data yang ada. Tapi conif ini kita bisa sesuaikan data apa yang kita inginkan untuk mencari tahu banyaknya data tersebut. Nah, untuk itu kita mencoba menggunakan conif untuk menghitung banyaknya laki-laki di kelas 5 SD ini. Berarti rumusnya sama dengan conif buka, kita blok range-nya di jenis kelamin tentunya, koma, lalu L karena laki-laki. Ada 3 laki-laki. Sedangkan untuk wanita, conif, kita blok range-nya, koma, lalu W. Ada 2 wanita, maaf. Jadi ada 3 laki-laki dan 2 wanita, total ada 5 siswa. Sesuai ya dengan tabel yang kita buat ini. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke if. Nah, selanjutnya kita akan pelajari rumus if. If artinya jika, berarti ada sebuah kondisi untuk mendapatkan sebuah keterangan dari data yang ada. Nah, misalkan kita menggunakan if untuk kedua keterangan ini ya. Siswa akan lulus jika rata-rata lebih dari 75, sedangkan tidak lulus jika rata-rata kurang dari 75. Berarti kita bisa gunakan sama dengan if. Kita klik filter rata-rata karena ini berdasarkan rata-rata. Klik di bawah 75, maka tidak lulus. Selain itu lulus. Tutup. Nah, ini kurang tanda petik ya, karena ini bentuknya alfabet bukan angka. Oke, seperti itu. Rata-rata 79,3, lebih dari 75 berarti lulus. Kita tinggal drag. Nah, ada 2 yang tidak lulus. Betul, karena Bella rata-ratanya 74,67 ya. Di sini kan minimal 75, di bawah 75 maka tidak lulus. Sedangkan Rudi juga 70,67 tidak lulus. Seperti itu penggunaan if kurang lebihnya. Selanjutnya ascending dan descending. Ini untuk mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil dan sebaliknya. Sangat mudah caranya, misalkan kita ingin mengurutkan data matematika. Kita tinggal blok matematika, lalu kita pergi ke data, lalu kita pilih short, smallest to largest, dari terkecil hingga terbesar. Sort. Seperti itu. 68 sampai 95. Yang ininya misalkan IPA kita ingin dari data terbesar ke terkecil, kita tinggal yang short, largest to smallest. Kita sort seperti itu, 80, 80, 79, 78, 77, seperti itu kurang lebihnya data.
short descending dan ascending. Selanjutnya kita akan belajar fungsi atau rumus lower. Lower ini berfungsi untuk membuat huruf pada kalimat menjadi huruf kecil semua. Kita masukkan lower. Nah, seperti ini. Jadi huruf kecil semua ya. Saya ingin melamar jadi staf admin kantor. Ini jadi huruf kecil semua. Sedangkan upper adalah kebalikannya. Membuat semua huruf pada kalimat menjadi huruf kapital semua. Seperti itu. Nah, untuk proper ini berfungsi sebagai mengubah huruf pada kalimat menjadi capitalize each word ya, atau huruf kapital pada awal kata seperti ini. Dengan proper. Nah, saya S-nya kapital, ingin I-nya kapital, melamar, bla 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 bla. Mungkin sebagai bukti kita ingin melamar. Nah, ini kan tetap ya, tetap jadi huruf kapital saja di depan hurufnya. Seperti itu untuk proper. Nah, yang terakhir adalah perkalian dan pembagian. Pertama kita masuk ke perkalian. Nah, di sini saya ada data barang ya. Ada jumlah unit dan harga per unit. Nah, kita ingin mengetahui totalnya. Berarti kita harus mengalihkan jumlah unit dikali harga satuan ya, atau harga unit. Rumusnya sangat mudah, kita hanya butuh sama dengan kurung buka, kita masukkan sel jumlah unit lampu. Nah, dikali, kali ini menggunakan simbol bintang pada Excel. Kita tinggal ketik kali pada keyboard, dikali dengan harga unit, kurung tutup. Nah, 300.000 totalnya, kita tinggal drag ke bawah. Seperti itu untuk perkalian. Sedangkan pembagian, kebalikannya dari perkaliannya, kita ingin mencari harga per unit atau harga satuan. Berarti kita harus membagi total harga dengan jumlah unit. Sama dengan kurung buka, kita masukkan sel total harga lampu. Nah, pembagian simbolnya adalah garis miring dalam Excel. Seperti itu. Dibagi dengan jumlah unit. Kurung tutup. Harga satuan lampu adalah 10.000. Kita tinggal drag. Seperti itu untuk perkalian dan pembagian. Sekian video tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saran yang berkaitan dengan video ini. Serta jangan lupa untuk like dan share video serta subscribe channel ini. Thank you.